Itu lagi, ikut lagi. Oh, baru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prasetyo dengan NIM 230101090 dan rekan saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 230101086. Baik, izin Ibu Ilmi Asmi Fatima Eskom Mkom. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait UTS, analisis dan perancangan sistem informasi pelayanan kependudukan terintegrasi atau yang disingkat dengan SI-PKT. Nah, next. Nah, latar belakang konteks pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan layanan publik esensial yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun, sistem yang ada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kualitas dan efisiensi pelayanan kepada warga. Layanan publik universal. Administrasi kependudukan digunakan oleh seluruh masyarakat untuk kebutuhan KTP, KK, akta, dan dokumen vital lainnya sebagai hak dasar warga negara. Kendala pelayanan. Nah, sering terjadi kendala pelayanan seperti proses pelayanan masih menghadapi antrian panjang, verifikasi manual, tidak konsisten, ketidakkonsistenan data, dan keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat. Urgensi digitalisasi. Digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan melalui sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi modern. Next. Nah, profil layanan publik di Dukcapil. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disebut dengan Disdukcapil menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dan modern. Contohnya tuh KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan perubahan data penduduk. Next. Nah, di sini ada alur pelayanan kependudukan. Alur proses bisnis pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil. Yang pertama itu masyarakat itu melakukan pengajuan permohonan layanan seperti KTP, KK, akta, dan lain-lain. Lalu yang kedua, proses itu upload atau serahkan dokumen persyaratan. Nah, petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, dokumen lengkap, lanjut masuk ke validasi data kependudukan. Jika tidak, berikan notifikasi perbaikan dokumen kepada masyarakat. Petugas verifikator melakukan validasi data pendudukan, lalu supervisor melakukan persetujuan permohonan. Masuk ke sistem penerbitan dokumen, penyerahan dokumen, lalu masuk ke pencemaran aksi dan pelaporan, menerima dokumen, dan selesai. Nah, keterangannya ini, proses dimulai dari pengajuan permohonan oleh masyarakat hingga dokumen diterima dan diarsipkan dalam sistem sebagai bahan pelaporan dan evaluasi layanan. Next. Nah, identifikasi masalahnya ini, permasalahan utama yang ditemukan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini. Yang pertama itu antriannya sangat panjang. Masyarakat akan mengantri lama karena proses pelayanan masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur. Verifikasi lambat. Proses verifikasi dokumen membutuhkan waktu lama karena dilakukan secara manual tanpa sistem pendukung yang terintegrasi. Informasi tidak konsisten. Sering terjadinya data yang diterima petugas sering tidak sinkron antar bagian, menyebabkan kesalahan dan pengulangan proses verifikasi. Tracking status belum tersedia. Masyarakat tidak dapat memantau status pengajuan secara real time, sehingga sering terjadi ketidakpastian dan keluhan. Next. Nah, analisis dampak masalahnya ini, permasalahan pada sistem pelayanan kependudukan menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Nah, analisis dampaknya ini seperti kepuasan masyarakat menurun, pelayanan lambat dan tidak efisien, kesalahan data meningkat, beban kerja petugas meningkat, percaya publik menurun. Next. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, solusi yang kami usulkan, Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan Terintegrasi atau SIPKT adalah platform digital berbasis web dan mobile yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu, efisien, dan transparan.
SIPKT dirancang untuk mengatasi kendala pelayanan manual dengan menghadirkan sistem digital yang menghubungkan masyarakat, petugas, dan pimpinan dalam satu ekosistem pelayanan publik yang modern dan terintegrasi. Lalu, deskripsi sistem SIPKT. Platform digital berbasis web dan mobile yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan secara efisien, transparan, dan terintegrasi dalam satu sistem terpadu, yaitu registrasi akun dan pengajuan layanan online. Lalu ada juga upload dokumen dan tracking status secara real time. Lalu ada juga notifikasi otomatis dan dashboard monitoring. Lalu ada pelaporan otomatis dan audit trial system. Oke, berikut ini adalah use case diagram sistem informasi pelayanan kependudukan terintegrasi SIPKT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan aktor dan hak akses sistem SIPKT. Sistem SIPKT ini memiliki 7 aktor utama dengan hak akses berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pelayanan kependudukan terintegrasi. Aktor yang pertama ada masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan, upload dokumen, dan memantau status pengajuan secara mandiri melalui portal online. Lalu, aktor yang kedua ada petugas verifikator. Bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan serta memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan. Lalu yang ketiga ada aktor petugas front office bisa menerima berkas melalui input data awal dan meneruskan pengajuan ke tahap verifikasi berikutnya. Lalu ada aktor yang keempat, supervisor dan administrator. Supervisor mengawasi alur kerja dan kinerja petugas, dan administrator mengelola konfigurasi sistem penggunaan dan hak akses seluruh aktor. Selanjutnya, fungsi utama sistem SIPKT. SIPKT dirancang dengan fungsi utama yang saling terintegrasi untuk mendukung seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan secara digital dan efisien. Dengan poin user management dan pengajuan layanan online, lalu manajemen dokumen dan validasi data, lalu ada tracking status, notifikasi dan dashboard monitoring, lalu ada report otomatis dan audit trial. Lalu kita masuk ke manfaat sistem SIPKT. SIPKT memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat sebagai pengguna layanan, petugas sebagai pelaksana, hingga organisasi di Dukcapil sebagai pengelola sistem pelayanan kependudukan. Lalu masyarakat dan petugas. Masyarakat pelayanan lebih cepat dengan proses digital tanpa antrian panjang, transparansi status pengajuan secara real time. Lalu manfaat untuk petugas adalah efisiensi kerja, meningkatkan dengan otomatisasi alur verifikasi, lalu mengurangi pekerjaan manual dan potensi kesalahan input data. Lalu manfaat untuk organisasi di Dukcapil, data terintegrasi dari seluruh unit layanan dalam satu platform terpusat, lalu monitoring real time terhadap kinerja layanan dan volume pengajuan, dan pengembalian keputusan lebih baik berdasarkan laporan dan analitik data yang akurat dan muktahir. Lalu kesimpulan dari aplikasi ini, SIPKT mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi proses bisnis secara terintegritas. Lalu, sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan publik modern dengan pendekatan berbasis teknologi informasi yang menyeluruh. Lalu, dengan implementasi SIPKT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan kepada seluruh masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petugas dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time.
Baik, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kami berdua. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.